Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau bikin sedikit tutorial mengenai cara untuk membuat saklar ya. Ini saklarnya bisa digunakan untuk saklar lampu, saklar hazard, ataupun saklar aksesoris kelistrikan yang lain. Ini untuk saklarnya sangat simpel ya. Untuk penempatannya juga sangat rapi. Ya, ini untuk saklarnya saya letakkan di sini ya. Nah, ini jadi sebelumnya itu ada yang bertanya di video saya bagaimana cara bikin saklarnya ya. Nah, ini untuk letaknya itu di sini. Kalau untuk saya ini saya gunakan untuk saklar dari lampu tambahan. Nah, ini juga mudah ya dijangkau jari ya. Sangat mudah dijangkau jari saat perjalanan. Nah, untuk alat dan bahannya itu sangat mudah. Nanti saya bikin langkah-langkahnya ya. Nah, ini selain di sebelah kiri, saya juga pasang di sebelah kanan ya. Nah, jadi yang ini. Nah, jadi sangat simpel ya, tidak makan tempat, dan instalasinya juga sangat aman, sangat mudah. Alat dan bahannya juga sangat mudah kita dapatkan. Oke, nanti kita bikin tahapan pembuatan saklarnya. Oke, untuk alat yang kita butuhkan itu antara lain ada gunting, ada obeng plus, ada solder dan juga timah. Ini ada isolasi hitam. Nah, ini untuk saklar yang kita gunakan itu saklar yang model seperti ini ya. Ini namanya saklar tugel. Untuk harganya itu cukup murah, cuma Rp3.000 ya, bisa dicari di toko elektronik. Nah, ini untuk panjang kabelnya itu sesuai kebutuhan ya. Jadi di video kali ini itu saya mau fokus ke peletakan dari saklar ini di holder ya. Nah, ini untuk kabelnya tinggal kita solder di kedua kaki dari saklarnya. Selanjutnya untuk merapikan kabel bisa kita gunakan isolasi bakar. Nah, ini tinggal kabelnya kita masukkan. Kalau udah masuk tinggal kita panaskan menggunakan korek. Nah, nanti dari isolasi bakar ini akan merapat ya, jadi akan rapi. Oke, nanti kita lanjut ke proses pemasangan ya. Ini untuk tahapan awalnya kita cukup membuka holder dari saklar ini menggunakan obeng plus ya. Jadi di bawah ini ada dua baut, ini di sebelah sini sama di depan. Nah, ini kita buka dulu ya. Nah, ini setelah bautnya kita lepas, ini baut 2 ya. Nah, selanjutnya kita perlu membuka tutup ini, ada satu baut plus. Nah, ini kita buka. Nah, ini setelah tutupnya kita buka, selanjutnya kita perlu membuka 3 baut plus lagi. Ini 1, terus 2, 3. Ini perlu kita buka ya. Untuk proses membukanya itu agak sulit di sebelah sini ya, karena cukup sempit ya. Sebaiknya sebelum dibongkar di foto dulu agar nanti pemasangan platnya ini tidak lupa ya letak-letaknya. Nah, ini untuk tutupnya ya, yang tadi sudah kita buka. Oke, ini setelah 3 baut kecil tadi kita lepas. Nah, ini untuk saklar dari sen udah bisa kita angkat ya, agar mudah kita angkat. Nah, ini nanti untuk saklarnya itu yang akan kita tambahkan letaknya di sini ya. Ini ada lubang kelihatan ya, jadi saya gerak. Nah, ini dari bawah itu kalau nggak salah udah ada lubang kecil. Jadi tinggal kita besarkan menggunakan ujung dari gunting ya. Kita kerok pinggirannya sampai saklar itu bisa masuk. Nah, ini saklarnya ya. Untuk saklar yang ini tuh hanya sebagai contoh. Jadi kan sebelumnya saya udah pasang ya. Nah, ini saklar yang aslinya. Nah, ini yang tadi saya gunakan sebagai contoh aja ya. Nah, nanti kita masukkan ke dalam. Tinggal kita masukkan. Maaf agak susah ya. Ini tahan satu soalnya sih.
Nah, nanti letaknya itu di sini saklarnya ya. Oh ya, itu satu lagi. Di samping saklar itu kan ada bundar kecil yang menonjol itu. Nah, itu juga perlu kita papas sedikit agar saklar ini bisa masuk pas ya. Nah, dari sebaliknya nanti di sini tinggal kita baut menggunakan baut yang disertakan pada saat pembelian dari saklar. Bautnya baut kecil ya. Maaf, bukan baut, mur. Nah, ini tinggal kita kencangkan menggunakan mur. Ya. Ini seperti ini. Nanti untuk kabelnya tinggal kita rapikan ya. Oke. Ini hanya sebagai contoh ya, yang ini. Nah, jadi saklar yang aslinya itu ini. Ini yang sudah terpasang sebelumnya. Oke, nanti kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, ini setelah kita pasang seperti ini ya. Saklarnya sudah kita letakkan di lubang. Nah, ini ujungnya sudah kita mur ya. Nah, ini untuk kabelnya sebisa mungkin itu kita rapikan ya. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat ya. Nah, jadi yang ada selang hitam ini yang dari saklar yang kita tambahkan. Nah, kita selipkan di kabel saklar yang lain seperti saklar klakson ya. Ini kita rapikan. Nah, ini letaknya itu di bawah selongsong kabel yang bawaan ya, yang besar. Nah, ini kita selipkan di paling bawah. Nah, ini untuk ujungnya itu terserah sesuai fungsinya ya. Bisa untuk saklar lampu ataupun untuk saklar aksesoris yang lain ya. Nah, jadi untuk di bagian holdernya itu seperti ini penempatannya. Bisa lihat ya. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini. Oke, tinggal kita pasang ya. Diusahakan agar rapi ya, agar proses pemasangannya nanti tidak mengganjal. Oke, kita lanjut ke pemasangan dulu ya. Oke, ini setelah kita kencangkan dari baut-bautnya seperti ini ya. Ini untuk pemasangannya aman, tidak mengganjal. Sebisa mungkin itu dirapikan ya, diselipkan agar tidak mengganjal. Nah, itu letak saklarnya di bawah. Nah, ini kabelnya itu di sini ya. Kita selipkan di bagian bawah dari selongsong kabel bawaan. Nah, ini kabel saklar tambahannya itu yang ini, yang selang kecil ini. Ya, tinggal kita lanjut ke proses pemasangannya lagi. Oke, ini setelah semuanya terpasang, tampilannya seperti ini ya. Hampir tidak terlihat untuk saklar tambahan ini karena letaknya yang cukup tersembunyi. Nah, ini sangat mudah dijangkau ya, menggunakan satu jari, menggunakan jempol. Nah, ini untuk holdernya juga rapat ya, jadi tidak ada yang mengganjal. Untuk fungsinya seperti ini kurang lebih. Nah, ini udah nyala ya, udah on. Nah, kita matikan. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, itu nyala ya lampunya ya. Itu untuk lampu tambahan. Untuk fungsinya itu bebas, untuk hazard, untuk lampu tambahan atau untuk apapun lah. Nah, untuk jalur kabelnya itu tinggal kita rapikan mengikuti jalur kabel dari saklar yang bawaannya. Nah, ini tinggal kita ikutkan. Untuk panjang kabelnya itu juga bebas sesuai kebutuhan dari masing-masing. Nah, ini untuk jalur kabelnya ya, seperti ini ya. Mungkin seperti itu video dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya, agar saya lebih semangat dalam membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.